Kalau MU beneran balik ke Liga Champions, siap-siap musim depan bisa jadi gila banget. Bro, jadi gini, Manchester United lagi nyiapin sesuatu yang cukup serius buat musim panas 2026 nanti. Bukan sekadar belanja pemain biasa, tapi ini lebih ke upgrade total. Biar mereka nggak cuma numpang lewat di Liga Champions. Setelah beberapa musim naik turun kayak roller coaster, akhirnya setan merah mulai kelihatan arah jelasnya. Dan yang bikin makin menarik, perubahan besar ini dimulai dari momen yang nggak disangka-sangka. Siapa sangka? Keputusan ganti pelatih di tengah musim malah jadi titik balik? Awalnya musim 2025-2026, itu chaos banget buat MU. Di bawah Ruben Amorim, performa mereka nggak stabil, kadang menang meyakinkan, tapi sering juga kehilangan arah. Fans mulai gelisah, tekanan makin gede, dan akhirnya manajemen ambil langkah berani, ganti pelatih di tengah musim. Masuklah Michael Carrick sebagai nahkoda baru. Banyak yang ragu, tapi ternyata keputusan ini justru jadi turning point. Pelan tapi pasti, MU mulai nunjukin kalau mereka belum habis. Di tangan Carrick, permainan MU mulai lebih rapi. Nggak langsung sempurna sih, tapi ada progres yang kerasa banget. Build up lebih tenang, transisi lebih jelas, dan pemain-pemain muda mulai dapat kepercayaan. Hasilnya, sekarang mereka nangkring di posisi 3 klasemen dengan 58 poin dari 33 laga. Dan ya, tiket Liga Champions udah di depan mata banget. Kalau udah masuk Liga Champions, nggak mungkin kan datang dengan skuad yang itu-itu aja. Nah ini dia poin pentingnya. Kalau MU beneran lolos ke Liga Champions, jelas mereka butuh kedalaman skuad yang lebih kuat. Karena kompetisi Eropa itu beda level, jadwal padat, lawan berat, dan tekanan mental yang jauh lebih tinggi. Jadi nggak heran kalau sekarang radar, transfer mereka mulai aktif nyari pemain-pemain yang bisa langsung impact. Dan target pertama mereka ada di lini belakang. MU lagi serius banget pengen nambah back tengah baru, soalnya kondisi di lini belakang sekarang agak rawan. Matthijs de Ligt lagi cedera punggung dan belum jelas kapan balik. Lisandro Martinez juga sering banget kena cedera. Sementara Harry Maguire ya, selain faktor usia, performanya juga kadang naik turun. Makanya satu nama ini tiba-tiba muncul dan langsung bikin penasaran. Target mereka adalah Marco Senesi dari Bournemouth. Bek asal Argentina ini punya profil yang cocok banget buat sepak bola modern. Kidal, tenang pegang bola, dan punya kemampuan distribusi yang bagus. Jadi bukan cuma jago bertahan, tapi juga bisa bantu bangun serangan dari belakang. Yang bikin makin menarik, dia bisa didapetin gratis. Yes, lo nggak salah dengar. Senesi berpotensi direkrut tanpa biaya transfer di akhir musim. Buat klub sebesar MU, ini jelas deal yang sangat menggiurkan. Dapat pemain berkualitas tanpa keluar duit besar, siapa yang nolak? Tapi bukan cuma lini belakang, lini depan juga lagi dirombak. Meskipun MU udah punya Benjamin Sesko, mereka masih ngerasa butuh tambahan di lini serang. Soalnya masa depan Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, dan Marcus Rashford masih belum jelas. Bisa aja ada yang pergi atau performanya nggak sesuai ekspektasi. Dan tiba-tiba, muncul nama muda yang langsung bikin hype. MU sekarang lagi ngincer Eli Junior Krupi. Umurnya baru 19 tahun, tapi performanya udah bikin banyak klub melirik. Di musim debutnya di Premier League, dia udah nyetak 10 gol dari 28 pertandingan. Gila nggak tuh? Bukan cuma soal gol, tapi gaya mainnya yang bikin beda. Krupi ini tipe pemain yang fleksibel banget. Bisa jadi striker, bisa juga main sebagai inside forward. Pergerakannya cerdas, finishingnya tajam, dan dia punya insting gol yang natural. Pokoknya tipe pemain yang bikin lini depan lebih hidup. Dan MU siap all in buat dapetin dia. Kabarnya, MU nggak ragu buat keluarin dana sekitar 60 juta pounds buat bawa Krupi ke Old Trafford. Buat pemain muda, ini angka yang gede. Tapi kalau dia bisa berkembang sesuai potensi, ini bisa jadi investasi jangka panjang yang super worth it. Sekarang bayangin, kalau dua pemain ini beneran gabung, kalau Senesi dan Krupi resmi datang, komposisi tim MU musim depan bakal berubah cukup signifikan. Apalagi kalau Carrick tetap pakai formasi 4-2-3-1 yang kelihatannya udah mulai klik dengan skuad sekarang. Di lini belakang, kombinasi yang cukup menarik bakal terbentuk. Senesi kemungkinan besar bakal langsung jadi starter dan duet sama Maguire. Senesi di kiri, Maguire di kanan. Di sisi fullback ada Luke Shaw di kiri dan Diogo Dalot di kanan. Kombinasi ini cukup balance antara bertahan dan menyerang. Masuk ke lini tengah, ini jantung permainan MU. Di sektor gelandang ada Kobbie Mainoo yang jadi rising star, ditemani Manuel Ugarte sebagai gelandang bertahan. Di depan mereka tentu saja sang kreator utama, Bruno Fernandes. Dan di lini depan, ini yang paling bikin penasaran, Krupi bakal jadi ujung tombak, diapit oleh Matheus Cunha di kiri dan Bryan Mbeumo di kanan. Kombinasi ini punya kecepatan, kreativitas, dan finishing yang cukup mematikan.
Bayangin aliran bola dari segala arah ke Kropi. Kaos buat lawan. Dengan Bruno di belakangnya, Kropi bakal dapat suplai bola terus-menerus. Ditambah pergerakan Cunha dan Mbeumo yang dinamis, lini serang MU bisa jadi salah satu yang paling berbahaya di Eropa kalau semuanya klik. Tapi, apakah ini cukup buat bersaing di Liga Champions? Secara kertas, skuad ini udah kelihatan solid, tapi kita semua tahu, Liga Champions itu levelnya beda. MU masih butuh tambahan di beberapa posisi, terutama lini tengah, buat benar-benar kompetitif. Jadi ini baru permulaan, bukan akhir dari perombakan. Transfer Senesi dan Kropi bisa jadi langkah awal dari proyek besar. MU, kalau manajemen konsisten dan Carrick bisa terus ngembangin tim ini, bukan nggak mungkin MU bakal balik jadi kekuatan besar di Eropa. Dan kalau semua ini kejadian, musim depan bakal jadi tontonan wajib. Dari tim yang sempat goyah, sekarang MU lagi bangun ulang identitas mereka. Dengan kombinasi pemain muda, pengalaman, dan strategi yang lebih jelas, masa depan mereka mulai kelihatan cerah lagi. Pertanyaannya sekarang, siap nggak MU bikin kejutan di Liga Champions? Karena satu hal yang pasti, kalau semua potongan puzzle ini nyatu, Manchester United bukan cuma peserta, tapi bisa jadi penantang serius.